Assalamualaikum, ketemu lagi dengan saya, Bu Tantri. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tentang metode penelitian kualitatif. Sebelum kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk outline kuliah kita hari ini, saya akan memulai dengan menyampaikan definisi penelitian kualitatif, kemudian karakteristik utamanya apa, pendekatan dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan, kemudian teknik sampling dan selection partisipan, dan yang terakhir adalah analisis data kualitatif. Sebelum melangkah lebih jauh, ada sedikit opening thought yang disampaikan oleh Einstein. Einstein menyampaikan, not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted. Apa maksudnya? Einstein dalam hal ini menyoroti bahwa tidak semua fenomena sosial bisa diukur dengan menggunakan angka-angka atau dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Akan tetapi, fenomena sosial kaitannya dengan human behavior atau perilaku manusia akan lebih tepat jika digali atau dieksplorasi dengan menggunakan penelitian kualitatif. Lalu apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah sebuah tipe penelitian ilmiah juga, a type of scientific research yang bertujuan untuk memahami dengan cara eksplorasi, itu baik pengalaman seseorang, kemudian terkait persepsi mereka, motivasi, intensi, dan perilaku manusia terhadap fenomena sosial tertentu. Kemudian interpretasi menjadi hal yang paling sentral dalam proses eksplorasi tadi, dalam penelitian kualitatif ini. Dan dalam proses eksplorasi dan memahami tentang sosial fenomena tertentu. Penelitian kualitatif ini menggunakan beberapa approach, baik itu sifatnya interaktif, kemudian juga induktif, fleksibel, dan refleksif dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Findingsnya atau temuannya dalam bentuk deskripsi, kemudian juga dalam bentuk tema, model konseptual model, dan juga dalam bentuk teori. Apa yang dimaksud dengan inductive approach? Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang mana biasanya peneliti sudah memiliki gambaran atau sudah memiliki hipotesis di awal tentang fenomena yang akan diteliti. Penelitian kualitatif sebaliknya. Jadi dalam penelitian kualitatif ini si peneliti bersifat atau masih sangat terbuka terhadap segala macam ide yang akan nanti muncul, temuan yang nanti akan muncul dari data yang dikumpulkan. Karena tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk mendevelop konsep atau conceptual frameworks atau tema-tema yang didapat baik dari hasil observasi maupun dari hasil wawancara. Nah, maka dalam penelitian kualitatif ini membutuhkan proses yang disebut sebagai refleksi yang secara terus-menerus dalam proses analisis data, kemudian juga refleksi ini harus terus dilakukan untuk mendapatkan data atau temuan yang valid, baik itu refleksi terkait hubungannya atau interaksinya dengan partisipan atau dengan data yang dilihat. Di sini karakteristik yang selanjutnya adalah interactive and reflexive process. Jadi dalam penelitian kualitatif ini berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana peneliti menggunakan dirinya sebagai instrumen dalam pengumpulan data. Jadi karena apa? Ketika penelitian kualitatif kita ingin mewawancarai seseorang, maka supaya kita mendapatkan data yang mendalam, maka kita membutuhkan derajat kepercayaan. Kita butuh membangun rasa percaya dari si partisipan. Kita harus melakukan pendekatan terlebih dahulu.
Ketika kita melakukan wawancara tanpa ada rasa percaya dari partisipan, maka data yang kita dapatkan akan sangat-sangat superficial. Maka membangun rasa percaya menjadi hal yang sangat vital dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini sifatnya juga sangat fleksibel, baik dalam bentuk pengumpulan datanya, dalam bentuk jumlah sampelnya, maupun dalam proses pemilihan samplingnya. Itu sifatnya sangat-sangat fleksibel, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang sudah ditentukan di awal. Nah, lalu apa saja sih topik-topik yang bisa kita bahas atau bisa kita gali dengan menggunakan penelitian kualitatif, atau kapan kita bisa menggunakan penelitian kualitatif? Yang pertama, jika kita ingin mengetahui perspektif orang, kemudian persepsinya terhadap suatu fenomena, pendapatnya, kemudian apa yang dirasakan. Jadi misalnya terkait COVID-19, kita ingin mengetahui persepsi masyarakat terhadap penyakit COVID-19. Nah, kita bisa menggunakan wawancara mendalam untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian tadi. Kemudian juga digunakan ketika kita ingin mengetahui suatu proses, misalnya dalam pengambilan keputusan. Contohnya bagaimana seseorang memutuskan untuk mencari pelayanan kesehatan ketika dia mengalami demam. Nah, itu bisa kita gali dengan kualitatif. Kemudian juga untuk mengidentifikasi konteks sosial budaya, serta mengidentifikasi dari makna yang tidak akan kita dapatkan ketika kita hanya menggunakan metode kuesioner misalnya. Juga digunakan ketika kita ingin memberikan suara kepada seseorang, misalnya kepada etnis minoritas. Nah, kadangkala kan tidak tergali dalam suara mereka, pendapat mereka tidak terrepresentasikan dalam penelitian secara umum, maka kita berikan tempatnya melalui penelitian kualitatif ini. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk menggali topik-topik yang sensitif dan kompleks. Jadi tadi ringkasnya, penelitian kualitatif dalam keperawatan tadi bisa digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman pasien serta perilaku pasien, mengeksplorasi pengalaman dan perilaku dari perawat atau tenaga kesehatan yang lain, mengevaluasi intervensi atau pelayanan kesehatan, serta mengeksplorasi konsep-konsep utama yang relevan terhadap keperawatan. Nah, di sini ditampilkan perbedaan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama contohnya dari tujuan. Kalau kualitatif tujuannya untuk mendapatkan pemahaman atau terhadap misalnya suatu sosial fenomena, kalau objektifnya dari kuantitatif ini lebih ke perhitungan mengkuantifikasi data serta tujuan akhirnya untuk membuat generalisasi hasil di setting yang lain. Kemudian dalam kualitatif ini ingin menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Nah, dalam kuantitatif biasanya pertanyaannya berapa, seberapa besar, seberapa sering. Nah, itu di situ. Kalau kualitatif datanya adalah tekstual, dalam kuantitatif datanya adalah angka-angka. Dalam kualitatif jumlah sampelnya sedikit, kuantitatif butuh lebih banyak. Dalam kualitatif analisisnya dengan menggunakan proses interpretasi, kualitatif dengan menggunakan statistik, uji statistik. Dalam kualitatif data collectionnya, pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara atau observasi atau diskusi. Dalam kuantitatif dengan menggunakan survei, dengan opini, kemudian juga dengan menggunakan eksperimen. Kemudian dalam outcome-nya untuk mendapatkan pemahaman atau develop an initial understanding. Kalau di sini kalau kuantitatif ingin mengidentifikasi misalnya prevalensi atau pola-pola dalam data. Nah, ada banyak sekali pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Ada etnografi, fenomenologi, grounding theory, discourse analysis, narrative analysis,
kemudian ada content analysis, dan masih banyak lagi. Namun dalam kuliah ini hanya akan saya bahas 3 saja yang teratas ya, yang paling sering dilakukan atau dipakai. Yang pertama adalah etnografi. Etnografi ini arti dasarnya adalah portrait of the people. Jadi potret atau gambaran dari orang-orang, yang artinya secara harfiah adalah deskripsi dari kehidupan dari suatu sekelompok orang dalam suatu ethnic group. Nah, dalam penelitian etnografi ini biasanya si peneliti akan dalam saat mengumpulkan data akan mendatangi suatu komunitas, baik di suatu desa atau suatu wilayah, dan akan tinggal di sana dalam jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan, untuk bisa melihat interaksi anggota masyarakat, untuk melihat praktek-praktek budaya yang dilakukan di daerah itu, untuk melihat value yang dianut, belief system dan segala macam. Tetapi peneliti ikut menjadi bagian dari komunitas yang diteliti. Maka penelitian etnografi ini biasanya memakan waktu dan juga biaya. Dalam proses pengambilan datanya bisa menggunakan banyak metode, contohnya misalnya interview baik secara formal atau informal, dan juga menggunakan observasi. Kalau fenomenologi yang selanjutnya, tadi kalau etnografi penekanan utamanya adalah untuk melihat perilaku seseorang yang hubungannya dengan budaya dan lingkungan sosial mereka. Kalau penelitian fenomenologi, fokusnya adalah untuk melihat pengalaman individu terhadap suatu fenomena sosial. Jadi hubungannya di situ. Jadi di sini fokusnya adalah melihat interpretasi individu terhadap pengalaman mereka mengenai fenomena tertentu. Dan di sini concern with lived experience of its participants. Nah, fenomenologi sendiri ini ada 2 approach, ada 2 pendekatan. Yang pertama adalah Husserlian fenomenologi. Jadi Husserl ini adalah seorang antropologis dari Jerman. Jadi di sana ada yang dinamakan sebagai bracketing, di mana dalam penelitian fenomenologi ini kita harus memisahkan, ketika kita menganalisis data, kita harus memisahkan cara pandang kita dengan cara pandang si yang kita teliti. Maksudnya bagaimana? Jadi kita harus berusaha seobjektif mungkin dan melihat masalah dari sudut pandang partisipan, dan mencoba menekan sejauh mungkin mengenai opini atau cara pandang pribadi kita supaya hasilnya lebih objektif. Akan tetapi yang kedua ada Heideggerian hermeneutik fenomenologi. Jadi Heidegger ini adalah muridnya si Husserl tadi. Dia tidak setuju dengan konsep bracketing tadi karena dia percaya bahwa tidak mungkin untuk memisahkan cara pandang kita dengan cara pandang partisipan saat melakukan analisa data. Jadi dia lebih berfokus terhadap the experience, pengalaman, experience of understandings. Yang ketiga adalah grounded theory yang di develop atau disusun oleh Glasser and Strauss pada tahun 67 dalam penelitian mereka tentang Dayang trajectory. Jadi fokus dari grounded theory ini adalah penyusunan atau pembentukan teori baru. Jadi contohnya, teorinya nggak usah yang muluk. Misalnya contohnya adalah teori grieving process dari Kubler-Ross yang sering Anda dengar, dari proses denial, acceptance, nah sampai resolution. Nah itu adalah contoh hasil penelitian grounded theory. Grounded theory ini prosesnya atau approach-nya menggunakan inductive approach, di mana si peneliti mengikuti, jadi apa sih hipotesisnya dan teorinya tadi itu grounded in the data gitu. Jadi bukan berdasarkan prekonsepsi kita sebagai di awal, atau karena kita sudah membaca teori yang lain kemudian kita pakai untuk menganalisa data, tetapi kita melihat data terlebih dahulu, kemudian dari data tadi yang akan muncul atau membangun hipotesa yang akan kita sampaikan.
Yang selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam melakukan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif diawali dengan penyusunan pertanyaan penelitian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, pertanyaan penelitian dalam kualitatif research ini dimulai dengan pertanyaan yang sangat general. Jadi kita bisa mulai dulu dengan topik yang sangat general, sehingga nanti pertanyaan penelitian ini bisa kita refine, bisa kita perbaiki sambil jalan. Jadi misalnya kita hanya ingin melihat bagaimana pendapat tenaga kesehatan profesional terhadap COVID-19 misalnya. Nah itu nanti bisa kita refine lagi, bisa kita formulasikan ulang bahkan ketika kita sudah mendapatkan datanya. Jadi itu tidak saklek. Jadi misalnya ketika nanti pas mengumpulkan data atau apa itu masih ingin mengubah pertanyaan penelitian, itu masih memungkinkan. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita menentukan pertanyaan penelitian, kita harus memikirkan bagaimana caranya untuk mengumpulkan data. Ada beberapa metode pengumpulan data yang bisa dipakai, dari wawancara, focus group discussion, kemudian observasi, kemudian pengumpulan data melalui dokumen, baik itu bentuknya surat, diary, atau gambar atau foto, kemudian juga collection of narrative. Yang akan kita bahas hanya yang 3, jadi wawancara, focus group, dan observation. Itu yang paling sering dipakai. Nah, untuk wawancara tujuannya adalah untuk mengetahui persepsi, kemudian mengetahui kepercayaan atau apa yang dirasakan oleh klien, kemudian pengalaman personal, motivasi, atau pengambilan keputusan seseorang. Dan biasanya digunakan untuk menggali isu-isu yang sensitif. Di sini juga kita bisa menggali konteks dari si interviewee tadi, interview dari partisipan kita tadi. Jadi misalnya konteksnya dia background keluarganya seperti apa, sosial ekonominya seperti apa, karena itu nanti akan mempengaruhi dari jawaban atau data yang kita peroleh. Untuk focus group discussion sebenarnya juga mirip tujuannya dengan wawancara, hanya saja untuk focus group discussion ini dilakukan langsung dengan kelompok. Kalau interview one to one atau satu persatu, kalau focus group discussion dilakukan dengan 6-10 orang sekaligus. Kalau observasi tujuannya untuk melihat apa yang dilakukan oleh seseorang, bagaimana mereka bertindak, berperilaku atau berinteraksi dengan orang lain. Untuk toolsnya yang dipakai, wawancara kita biasanya membutuhkan interview guide, focus group discussion dengan discussion guide, dan observation itu biasanya hanya poin-poin yang ingin kita observasi. Jadi kalau di kuantitatif biasanya dengan checklist yang sudah saklek, kalau kualitatif observasi kita hanya membuat list-list atau poin-poin yang nanti kita observasi apa saja. Interview ada beberapa jenisnya. Dari yang structured itu jadi pertanyaannya sudah ditentukan di awal, saklek, dan unstructured itu kebalikannya, tidak ada panduan pertanyaan sama sekali. Atau yang di tengah-tengah yang paling sering dipakai adalah yang semi structured. Jadi kita memiliki panduan pertanyaan, tetapi kita juga masih memiliki ruang untuk mengembangkan pertanyaan tadi. Interview menggunakan pertanyaan terbuka. Jadi selain tidak menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya iya atau tidak, tetapi dalam pertanyaan yang disusun untuk interview ini menggunakan pertanyaan terbuka seperti bagaimana, bisakah Anda jelaskan, apakah yang dirasakan, kemudian alasan Anda melakukan tindakan tertentu, misalnya seperti itu pertanyaan terbuka. Kemudian tadi disusun interview guide terlebih dahulu untuk sebagai panduan topiknya supaya datanya konsisten yang diambil dari satu partisipan ke partisipan yang lain. Untuk focus group discussion kita biasanya ingin melihat, selain mendapatkan data tentang persepsi tadi, kita juga ingin melihat interaksi antar partisipan dalam kelompok diskusi tadi, dan bagaimana pendapat ini nanti akan saling mempengaruhi satu sama lain.
Dan biasanya ini paling optimal dilakukan dengan jumlah partisipan sekitar 6 sampai 10 orang. Observasi bisa dilakukan ketika baik dengan interview atau dengan focus group discussion ternyata tidak cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian tadi. Jadi datanya memang membutuhkan observasi. Juga digunakan untuk memverifikasi misalnya data yang diperoleh dari interview. Kadangkala kita sudah melakukan wawancara, kemudian sudah mendapatkan jawaban, tetapi kita tidak yakin apakah jawaban tadi benar atau tidak. Maka kita untuk meyakinkan bahwa jawabannya benar, kita membutuhkan proses tambahan yaitu observasi atau melihat apa yang dilakukan oleh partisipan. Contohnya misalnya kita ingin melihat langkah cuci tangan, apakah perawat mempraktikkan cuci tangan secara benar atau enggak. Setelah kita interview bagaimana perawat melakukan cuci tangan dan menjelaskan, kemudian untuk meyakinkan bahwa dia mempraktikkan, kemudian kita lanjutkan dengan observasi di bangsal. Nah, di sini ada keuntungan dari masing-masing, keuntungan dan kerugian dari masing-masing teknik yang dipilih. Jadi kalau in-depth interview biasanya kita bisa mendapatkan data yang lebih dalam, gain deeper insight yang lebih dalam, kemudian juga informasi yang lebih personal, dan juga konteks-konteks yang related terhadap partisipan. Tetapi kerugiannya di sana juga kadangkala untuk interview ini kita membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencapai saturasi data, dan juga karena prosesnya kita one to one atau satu-satu sehingga tidak ada feedback dari yang lain, dan juga lebih relion atau terbatas pada persepsi individu. Kalau fokus group discussion, keuntungannya kita bisa mendapatkan banyak opini dalam satu kali pengambilan data, sehingga otomatis juga lebih hemat waktu dan bisa mencapai saturasi data dalam waktu yang lebih cepat. Kalau kerugiannya, kita untuk mengeksplorasi isu-isu yang sensitif akan menjadi lebih sulit kalau dalam setting kelompok. Kemudian juga dalam kelompok itu biasanya ada 1 atau 2 orang yang mendominasi diskusi. Nah, itu juga tidak bagus gitu ya. Kemudian kadangkala juga moderatornya atau fasilitatornya kadangkala juga terlalu banyak ikut campur dalam proses diskusinya. Kalau observasi, keuntungannya kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh dari fenomena yang kita teliti. Kita bisa memverifikasi apakah yang disampaikan dengan yang dilakukan itu benar atau tidak. Tetapi kerugiannya atau disadvantage-nya kadangkala lebih subjektif, kemudian interpretasinya berdasarkan interpretasi pribadi kita, kemudian tidak ada no text gitu, jadi kita harus mencatat. Untuk teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Jadi kita sudah menentukan batasan kriteria di awal. Jadi tentang apa sih inklusi eksklusinya yang akan kita pakai dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian kita juga bisa gradual definition of sample structure dalam prosesnya. Kalau misalnya penelitian grounded theory itu, jadi pertama si peneliti sudah mengumpulkan data atau wawancara dengan 9 orang, kemudian dianalisa. Kemudian dari analisa tadi ada data yang masih perlu diambil dan dari seseorang yang sudah ditentukan secara spesifik. Jadi dari hasil analisa tadi, ternyata kita datanya masih kurang dan kita mengambil datanya misalnya dari tenaga kesehatan. Kalau tadi ngambilnya dari pasien, kita butuh pendapat dari perawat atau dokter. Nah, itu theoretical sampling. Kemudian maximum variation of sampling. Jadi kita mencari responden yang karakteristiknya berbeda-beda dari segi usia, latar belakang budaya, misalnya tingkat pendidikan, tingkat status pernikahan dan segala macamnya. Kemudian untuk ukuran sampelnya, kalau kualitatif kita tidak bisa menentukan di awal karena kita menggunakan konsep saturasi data. Saturasi data itu di mana ketika kita melakukan interview sudah tidak ada data baru lagi yang kita dapatkan dari interview tadi. Jadi datanya sudah jenuh. Jadi informasinya hanya ulangan lagi.
Nah itu kadang di situ kita menghentikan pengambilan data kita. Tetapi ada beberapa referensi juga yang menyatakan bahwa data dalam kualitatif ini sekitar 15 sampai 30 orang itu sudah bagus. Jadi jumlah sampelnya lebih kecil. Untuk analisis datanya ada 4 langkah utama. Pertama, kita harus keeping records. Jadi ketika kita wawancara atau melakukan focus group discussion, kita harus mencatat field notes, misalnya kejadian-kejadian yang terjadi selama interview atau selama diskusi. Kemudian being organized, jadi juga kita mengorganisasi data, menyusun data kita sedemikian rupa sehingga nama-nama dari partisipan tadi bisa kita samarkan juga, jadi untuk menjamin kerahasiaan dari si partisipan. Kemudian proses yang selanjutnya adalah transcribe data kita, transcribing the data. Jadi kita membuat versi tertulis dari audio. Jadi kalau wawancara kan kita mendapatkan datanya dalam bentuk audio. Nah, audio ini kemudian harus kita tuliskan dalam bentuk written versionnya dengan proses transkripsi ini. Dan ini biasanya sangat memakan waktu. 1 jam wawancara membutuhkan waktu 6 jam untuk transkrip. Kemudian kita menggunakan software Cakdas. Cakdas itu jadi kualitatif software seperti Envivo, Atlas atau Maxda atau yang lainnya. Kemudian kita juga menggunakan constant comparison untuk mengidentifikasi tema. Tahapan dalam melakukan constant comparison yang pertama adalah open coding. Jadi kita membaca 4 atau 5 transkrip, kemudian kita lakukan coding, atau coding itu membuat ringkasan atau kesimpulan pendek dari misalnya kalimat atau jawaban dari responden. Kemudian setelah kita dapat open coding tadi, biasanya kita dapat coding yang banyak sekali di tahap 1 ini, maka kita kelompokkan dalam tahapan selanjutnya dalam kategori. Jadi misalnya ada 4 atau 5 coding yang mirip-mirip lah, kemudian kita gabungkan jadi satu di progressive focusing. Kemudian tadi yang sudah digabungkan jadi satu tadi kita pakai untuk mengcoding the rest of the data, transkrip untuk mengcoding semua transkrip interview kita. Kemudian tahap yang keempat adalah membuat kesimpulan dan interpretasi dari data atau temuan kita. Nah, ini contoh codingnya tadi. Jadi misalnya ini yang merah ini ya, scared of what's going on. Nah, ini codingnya concern about not making healthy recovery. Kemudian di sini my body has been feeling weak. Nah, I do not want to eat much and I have lost a lot of weight. Di sini di codingnya sebagai efek fisik. Kemudian karena ini kehilangan pekerjaan, nah jadi efek financial. Jadi coding itu bentuknya seperti ini dalam kualitatif. Kemudian selain langkah-langkah tadi ada juga tematik analisis, seperti yang disampaikan oleh Brown and Clark. Ini juga bisa jadi pilihan. Nanti silakan dicari papernya Brown and Clark, dibaca. Di sana langkah-langkahnya sudah sangat detail. Jadi 6 tahapan analisis data kualitatif. Tematik ini sangat umum dan bisa dipakai dalam penelitian kualitatif dengan berbagai macam pendekatan. Nah, ini mudah, yang paling sederhana ini bisa dipakai. Jadi pertama mulai dengan familiarisasi, kemudian membuat initial codes, kemudian mencari tema. Setelah mencari tema kemudian direview temanya, kemudian di-define dan memberi nama temanya. Yang terakhir adalah menuliskan hasil. Di sini bagaimana kita menulis atau menyusun menuliskan hasil penelitian kualitatif. Jadi kalau penelitian kualitatif, data kita ditunjang oleh direct quotation from the participant. Jadi apa yang kita tuliskan bukan angka-angka, tetapi jadi hasil dari potongan percakapan dengan responden atau partisipan, itu yang nanti akan kita cantumkan di hasil kita. Nah, kemudian si peneliti juga harus menampilkan secara transparan proses
tahap-tahap penelitian dari awal sampai akhir, termasuk misalnya dari proses rekrutmen sampelnya, pengumpulan datanya dengan teknik apa, kemudian analisisnya seperti apa. Ini untuk memastikan bahwa hasil penelitiannya tadi valid dan reliable. Selain itu juga untuk memastikan dalam penelitian tadi valid dan reliable juga bisa dilakukan dengan beberapa cara yang disebut sebagai credibility. Ini seberapa besar derajat atau hasil tadi bisa dipercaya. Ini bisa dilakukan dengan member checking. Jadi member checking ini hasil penelitian yang sudah kita dapat, sudah kita tuliskan, kita berikan kembali kepada partisipan atau responden untuk dibaca ulang, kemudian diberikan feedback oleh mereka. Kemudian kita juga bisa menggunakan tick description. Jadi tick description ini kita menyajikan secara detail tentang proses atau tahapan penelitian kita dari awal sampai akhir. Kemudian juga ada contoh lagi adalah peer debriefing, di mana kita menggunakan pembimbing. Misalnya kalau skripsi ada pembimbing yang bisa mengecek. Jadi kita bisa berdiskusi dengan pembimbing tentang untuk memastikan keakuratan data yang kita kumpulkan atau kita laporkan. Selain itu juga ada triangulasi. Jadi triangulasi ini kita bisa menggunakan beberapa, misalnya metode pengumpulan datanya tadi bisa dikombinasikan. Misalnya dengan interview dan observasi atau segala macamnya, atau dalam bentuk partisipannya juga triangulasi. Nah, itu juga bisa. Limitationnya ada beberapa kelemahan atau dari keterbatasan dari penelitian kualitatif. Pertama, penelitian kualitatif dianggap lebih subjektif. Akan tetapi enggak juga sebenarnya, karena penelitian kualitatif ini kan kita tadi sudah berusaha transparan mungkin. Bagaimana ketika kita menyampaikan tema, itu pun mendapatkan tema, kita sudah berikan langkah-langkah, mengikuti langkah-langkah yang saintifik, yang ilmiah untuk bisa ke data, sehingga itu juga untuk meminimalisir subjektivitas hasil. Walaupun ya ada subjektivitas, tapi itu sudah diminimalkan sedemikian rupa. Kemudian dianggap tidak ilmiah. Tentu anggapan ini juga salah sebenarnya. Penelitian kualitatif sama halnya dengan penelitian kuantitatif, mengikuti prosedur yang ilmiah, baik dari penentuan pertanyaan penelitian, pengumpulan data, sampai analisis, sampai reporting pun itu mengikuti kaidah yang ilmiah. Kemudian findings-nya tidak bisa digeneralisasi. Memang penelitian kualitatif tujuannya bukan untuk mengeneralisasi findings atau temuan atau hasil penelitian ke setting lain, tetapi untuk melakukan eksplorasi mendalam untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam terkait fenomena sosial tertentu. Kemudian juga kelemahan yang lain, keterbatasan yang lain, jika partisipannya tidak menceritakan hal yang sebenarnya. Nah, tapi hal ini juga bisa kita atasi dengan tadi triangulasi. Jadi kita bisa melakukan wawancara dan juga observasi untuk memastikan bahwa yang disampaikan adalah hal yang sebenarnya. Oke, mungkin itu saja untuk perkenalan dengan metode penelitian kualitatif. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di my class, nanti akan saya coba jawab di sana. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.